Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi dari stasiun Ketapang. Dan rencananya pada pagi hari ini, saya akan melakukan perjalanan kembali dari stasiun Ketapang naik kereta api Wijaya Kusuma. Dan seperti ini teman-teman, situasi terkini di stasiun Ketapang pada pagi hari ini. Terpantau sudah cukup sepi ya, karena yang ramai itu sekitar setengah jam yang lalu, yaitu pada saat ada keberangkatan kereta api Pandanwangi sekitar jam 10 pagi teman-teman. Dan saat ini kita sedang menanti untuk keberangkatan kereta api Wijaya, yaitu sekitar jam 11 siang. Dan di sini saya akan melakukan cetak tiket terlebih dahulu ya, karena saya sudah membeli tiketnya secara online. Dan di sini saya mau coba untuk cetak tiketnya melalui mesin ini teman-teman. Nah, ini adalah mesin pencetakan tiket ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah melakukan pemesanan tiketnya secara online dan teman-teman ingin cetak tiketnya menjadi tiket fisik, teman-teman tinggal masukkan aja kode booking kalian di sini. Nah, di sini kita langsung masukkan aja untuk kode bookingnya dan kita cetak untuk tiketnya. Dan nanti apabila sudah muncul untuk data namanya, teman-teman tinggal pilih dan teman-teman klik cetak. Nanti akan langsung tercetak teman-teman. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman untuk tiket fisiknya itu seperti ini. Nah, ini kita tinggal tarik aja teman-teman dan sudah jadi ya untuk tiket fisiknya. Dan setelah melakukan pencetakan tiket fisiknya, di sini saya langsung beralih ke ruang tunggu seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya bukan ruang tunggu sih teman-teman, tetapi lebih ke ruang customer service ya. Yang dimana di sini kita juga bisa melakukan pemesanan tiketnya secara langsung melalui customer service stasiun Ketapang ini teman-teman. Tetapi kalau lagi sepi seperti ini, kita juga bisa nunggu keretanya di sini ya teman-teman. Karena di ruang customer service ini disediakan juga beberapa fasilitas seperti bangku tunggu seperti ini, kemudian juga di sini ada AC teman-teman ya, dan di sini juga disediakan stop kontak yang dapat kita gunakan untuk mengecas HP dan semisalnya, dan di sini juga disediakan papan informasi untuk jadwal keberangkatan keretanya teman-teman. Jadi lumayan enak di ruangan ini ya, nggak terlalu ramai dan fasilitasnya cukup memadai. Dan setelah menunggu beberapa menit di ruangan tadi, di sini kita sudah diizinkan untuk memasuki peron stasiun Ketapang teman-teman. Dan kabarnya kereta api Wijaya Kusuma akan dilangsir masuk di stasiun Ketapang ini, yaitu sekitar 30 menitan lagi. Nanti keretanya akan dilangsir masuk di jalur 1 ini teman-teman ya. Dan di wilayah bagian ujung timur sana merupakan bagian depo daripada stasiun Ketapang ya teman-teman, yang digunakan untuk mempersiapkan kereta sebelum kereta diberangkatkan. Dan saat ini terpantau kereta api Blambangan Express sedang ditarik maju ya. Sepertinya kereta api Blambangan Express akan dipindah jalur ke jalur 2 sebelum nantinya ditarik masuk ke depo untuk dilakukan proses persiapan seperti pencucian dan lain sebagainya. Karena nantinya kereta api Blambangan Express ini akan diberangkatkan kembali dari stasiun Ketapang, yaitu sekitar jam 3 sore ya teman-teman. Dan sedikit informasi, untuk proses perpindahan sebuah rangkaian kereta dari satu jalur ke jalur lainnya, itu tidak dapat dilakukan secara langsung ya teman-teman. Melainkan untuk proses perpindahannya itu ditarik seperti ini terlebih dahulu, dan nantinya akan ditarik sampai batas wesel teman-teman untuk rangkaiannya. Dan setelah melewati batas wesel, nanti akan didorong mundur memasuki jalur yang dipilih. Dan benar saja teman-teman, sesuai dugaan untuk kereta api Blambangan Express dipindah ke jalur 2 ya, karena di jalur 1 nantinya akan segera masuk kereta api Wijaya Kusuma. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk proses perpindahan suatu rangkaian kereta dari satu jalur ke jalur lainnya. Dan buat teman-teman yang bertanya-tanya apakah lokomotifnya itu berganti arah, jawabannya tidak ya teman-teman. Sama seperti yang awal tadi, yaitu posisinya tetap maju, hanya saja jalannya saat ini mundur teman-teman. Karena untuk setiap lokomotif itu dapat melakukan dua gerakan ya, yaitu gerakan maju maupun gerakan mundur. Dan berdasarkan informasi, sebentar lagi kereta api Wijaya Kusuma akan segera dilangsir masuk di jalur 1 stasiun Ketapang ini teman-teman. Dan sepertinya yang naik kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang ini lumayan banyak juga ya. Dan saat ini kereta api Wijaya Kusuma sudah mulai dilangsir masuk di jalur 1 stasiun Ketapang. Dan pada perjalanan kali ini, kereta api Wijaya Kusuma ditarik oleh lokomotif dinas CC206. Dan
Dan untuk susunan rangkaian daripada kereta api Wijaya Kusuma ini sendiri pada perjalanan kali ini, yang paling depan ini merupakan rangkaian daripada kelas eksekutif 1, yang dimana di sini menggunakan jenis rangkaian mild steel dengan model kaca pesawat. Kemudian di belakang eksekutif 1 ada eksekutif 2 yang menggunakan jenis rangkaian yang sama seperti kelas eksekutif 1. Dan di belakang eksekutif 2 ada kelas eksekutif 3 yang juga menggunakan model yang sama seperti eksekutif 1 dan juga eksekutif 2. Kemudian di belakang kelas eksekutif 3 ada kelas eksekutif 4 yang juga menggunakan jenis rangkaian yang sama. Dan di belakang kelas eksekutif 4 ada kereta makan yang digabung jadi satu dengan kereta pembangkit. Dan seperti ini teman-teman ya untuk kereta makan ataupun kereta pembangkit daripada kereta api Wijaya Kusuma. Dan nantinya kita akan naik di kelas premium 1 ya teman-teman. Jadi tepat di belakang kereta makan ataupun kereta pembangkit. Dan di sini kita langsung saja menuju ke dalam keretanya. Dan di sini kita masuk lewat sini saja teman-teman. Dan seperti ini untuk tampilan boarddesk di kelas premium daripada kereta api Wijaya Kusuma. Dan ini untuk tampilan interior dari kelas premium 1 ya teman-teman. Terpantau masih belum ada penumpang ya karena memang kereta api Wijaya Kusuma ini itu start pemberangkatannya dari stasiun Ketapang ya teman-teman. Dan seperti ini untuk space bagian tengah dari kelas premium 1 lumayan lega ya teman-teman, nggak terlalu sempit. Dan di atas bangku ini juga terdapat bagasi ya teman-teman yang cukup luas. Dan ini untuk bagasinya itu terdapat di kanan dan juga kiri teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bawa barang bawaan nggak perlu khawatir, kalian bisa taruh di sini. Dan apabila bagasi atas sudah penuh di bagian belakang maupun depan di kelas premium, ini difasilitasi bagasi tambahan teman-teman yang dapat teman-teman gunakan untuk menaruh barang bawaan kalian, entah itu koper, tas dan lain sebagainya. Yang penting ukurannya nggak terlalu besar ya teman-teman, karena ini untuk bagasinya itu berada mepet dengan pintu. Dan untuk tampilan kursi di kelas premium itu seperti ini ya teman-teman. Untuk konfigurasinya itu dua-dua. Dan apabila teman-teman ingin bangkunya terasa lega, teman-teman bisa angkat saja untuk sandaran tangannya dan nantinya akan terasa lebih lega seperti ini teman-teman untuk bangkunya. Tapi buat teman-teman yang ingin menggunakan sandaran tangan, teman-teman juga bisa gunakan seperti ini. Dan untuk fasilitas di setiap bangkunya di sini disediakan stop kontak yang dapat teman-teman gunakan ya untuk mengecas, dan juga di sini ada meja kecil. Dan untuk space legroomnya ini sendiri itu masih terasa luas teman-teman, terutama untuk kita yang memiliki tinggi badan sekitar 170-an itu masih cukup luas ya, masih bisa selonjoran. Jadi nggak yang terlalu sempit banget. Dan di setiap kursinya ini juga disediakan fasilitas kresek sampah, dan juga di sini ada ruang tambahan yang dapat teman-teman gunakan untuk menaruh barang bawaan yang kecil-kecil ya, seperti botol air minum, tas ataupun lain sebagainya. Dan di setiap kursinya ini juga disediakan fasilitas gantungan ya yang bisa kita gunakan untuk menggantung tas maupun topi dan sejenisnya. Dan di bagian atas kursi ini juga disediakan lampu baca, ini bisa kita hidupkan teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi apabila saat malam hari ketika mode malam diaktifkan dan teman-teman membutuhkan penerangan, kalian bisa manfaatkan lampu baca ini. Dan untuk nomor kursinya itu berada tepat di bagian jendela seperti ini ya teman-teman, dengan konfigurasi 22 untuk nomor kursinya. Dan yang menarik di kelas premium kereta api Wijaya Kusuma di sini untuk tirainya sudah menggunakan tirai model rolling seperti ini ya teman-teman. Jadi lebih simpel dan nggak ribet teman-teman ya. Kalian bisa tarik seperti ini apabila teman-teman mau tutup, dan teman-teman ini juga bisa buka kembali dengan cara teman-teman tarik kembali tirainya, dan nanti dia akan ke atas lagi teman-teman membuka seperti ini. Dan untuk susunan kursinya di kelas premium itu seperti ini ya teman-teman. Untuk 50%-nya itu maju searah laju kereta, dan 50%-nya lagi itu mundur berlawanan dengan arah laju kereta. Dan seperti ini situasi terkini di stasiun Ketapang pada pagi hari ini teman-teman ya. Terpantau untuk para penumpang kereta api Wijaya Kusuma sudah masuk semua ya teman-teman ke dalam keretanya, dan beberapa menit lagi kereta api Wijaya Kusuma akan segera diberangkatkan dari stasiun Ketapang menuju stasiun pemberhentian berikutnya. Dan untuk titik pemberhentian berikutnya yaitu di stasiun Banyuwangi Kota teman-teman.
Dan ini adalah tampilan bordes dari kereta api Wijaya Kusuma ya teman-teman. Di bordes ini ada beberapa fasilitas, di antaranya di sini ada toilet yang dapat kita manfaatkan ya teman-teman. Ini toiletnya ada satu teman-teman ya, yang dapat digunakan untuk pria dan juga wanita. Dan ini untuk membukanya nggak bisa lewat sini, akan tetapi ini harus kita dorong teman-teman ya, dari tengah seperti ini. Dan nanti akan membuka. Dan ini adalah tampilan toilet dari kelas premium ya teman-teman, seperti ini untuk tampilan toiletnya di kelas premium. Dan untuk menutupnya kembali, ini kita tinggal tarik aja pegangannya seperti ini, dan nanti langsung akan menutup rapat lagi seperti ini teman-teman. Dan di sini juga difasilitasi papan pemberhentian yang teman-teman bisa lihat ya, untuk pemberhentian daripada kereta api Wijaya Kusuma ya, dari stasiun Ketapang menuju stasiun Cilacap ini teman-teman ya. Kalian bisa cek di papan pemberhentian ini untuk rute-rutenya. Dan seperti ini untuk tampilan sambungan daripada kereta api Wijaya Kusuma. Untuk sambungannya itu masih menggunakan model yang lama seperti ini ya teman-teman. Dan di sini juga ada karet tebal yang berfungsi melindungi penumpang dari air hujan, debu, angin, dan lain sebagainya saat melewati sambungan ini. Dan di kelas premium ini juga terdapat untuk kursi yang saling berhadapan seperti ini teman-teman. Dan untuk kursi yang saling berhadapan ini itu terdapat di bagian tengah rangkainya teman-teman di kelas premium. Dan untuk kursi yang saling berhadapan ini terdapat di nomor 10 ABCD dan juga nomor 9 ABCD. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 tepat. Saat ini kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki pada perjalanan kali ini sudah diizinkan berangkat meninggalkan stasiun Ketapang. Dan nantinya untuk kereta api Wijaya Kusuma akan menuju stasiun pemberhentian selanjutnya, yaitu di stasiun Banyuwangi Kota. Dan sekedar informasi saja, untuk kereta api Wijaya Kusuma ini merupakan kereta api yang melayani kelas campuran, yaitu kelas premium dan juga kelas eksekutif, dengan relasi perjalanan dari stasiun Ketapang menuju stasiun Cilacap dan sebaliknya. Dan untuk rute lengkap perjalanannya seperti yang saya tampilkan di layar kaca ini. Dan saat ini kita sedang melintas langsung di stasiun Argopuro.
Dan berdasarkan informasi, tidak lama lagi kita akan segera singgah di stasiun Banyuwangi Kota beberapa menit untuk proses turun naiknya penumpang. Dan saat ini kita sudah masuk di stasiun Banyuwangi Kota, teman-teman. Dan seperti ini untuk situasi terkini di stasiun Banyuwangi Kota pada perjalanan siang hari ini. Dan terpantau yang naik kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Banyuwangi Kota lumayan banyak juga ya. Dan setelah bersinggah beberapa menit di stasiun Banyuwangi Kota untuk proses turun naiknya penumpang, saat ini kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki pada perjalanan kali ini sudah diizinkan berangkat kembali meninggalkan stasiun Banyuwangi Kota, teman-teman. Dan selanjutnya kereta api Wijaya Kusuma akan menuju stasiun pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Rogo Jampi. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Wijaya Kusuma yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Cilacap. Perjalanan kali ini menempuh waktu 14 jam 11 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia, which will take us to our final destination at Cilacap Station. This journey taking hours, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officer station. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Terima kasih. If you fail to obey this policy, it is required to disembark you at the next station. Thank you. Dan saat ini saya mau berpindah ke kereta makan terlebih dahulu, teman-teman. Dan untuk ke kereta makannya di sini kita harus melewati kereta pembangkit ya, teman-teman. Dan seperti ini, teman-teman, untuk kereta makan di kereta api Wijaya Kusuma ya. Ya lumayan enak ya, teman-teman. Di sini kalian bisa memesan langsung ya untuk makanan, minuman ataupun lain sebagainya di sini. Dan teman-teman juga bisa langsung makan di sini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin naik di kelas premium, itu kan di kursinya nggak ada mejanya ya, layaknya seperti kelas eksekutif. Nah, buat teman-teman yang mau makan ataupun minum dengan enak, kalian bisa langsung aja nanti kunjungi di kereta makan ini, teman-teman. Di sini untuk fasilitasnya juga cukup memadai ya, ada kursi yang empuk, kemudian juga di sini ada meja yang cukup lebar ya. Dan di sini saya sudah memesan 1 cup minuman panas, yaitu hot chocolate senilai Rp14.000. Dan di sini juga disediakan stok kontak yang dapat teman-teman gunakan untuk mengecas HP kalian kalau lowbat ya saat kalian berada di kereta makan ini, teman-teman. Dan tidak terasa saat ini kita sudah tiba di stasiun Rogo Jampi, teman-teman. Dan sepertinya yang naik dari stasiun Rogo Jampi ini juga lumayan banyak ya.
Dan saat ini posisi saya masih berada di kereta makan teman-teman, dan terpantau suasana di kereta makan masih sepi ya teman-teman, masih belum banyak pengunjung. Ya maklum sih, karena kereta ini baru diberangkatkan dari stasiun Ketapang. Nanti biasanya baru akan ramai ya di kereta makan ini setelah lepas dari stasiun Jember teman-teman. Dan saat ini saya sedang menikmati satu cup minuman hot coklat panas ya, dan ini masih panas banget ya, jadi saya buka tutupnya. Dan seperti ini ya teman-teman untuk situasi terkini di stasiun Rogo Jambi teman-teman. Terpantau untuk para penumpangnya sudah pada masuk ke dalam kereta ya teman-teman. Dan setelah bersinggah beberapa menit di stasiun Rogo Jambi untuk proses turun naiknya penumpang, saat ini kereta api Wijaya Kusuma sudah diizinkan berangkat kembali meninggalkan stasiun Rogo Jambi. Dan untuk titik pemberhentian berikutnya, kereta api Wijaya Kusuma akan bersinggah di stasiun Kali Setail. Dan dari stasiun Rogo Jambi menuju stasiun Kali Setail, ada satu stasiun yang dilewati langsung oleh kereta api Wijaya Kusuma, yaitu stasiun Temuguru. Jadi nanti di stasiun Temuguru kita tidak berhenti di sana ya, akan tetapi kita akan melintas langsung. Sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan berdasarkan informasi, tidak lama lagi kita akan segera singgah di stasiun Kali Setail beberapa menit untuk proses turun naiknya penumpang. Dan nantinya di stasiun Kali Setail kita juga akan bersilang dengan kereta api Probowangi dari stasiun Surabaya menuju stasiun Ketapang.
Dan saat ini kita sudah masuk di stasiun Kalisetel teman-teman. Dan seperti ini ya situasi terkini di stasiun Kalisetel pada perjalanan siang hari ini teman-teman. Dan sepertinya yang naik dari stasiun Kalisetel ini juga lumayan ramai ya. Dan setelah bersinggah di stasiun Kalisetel beberapa menit untuk proses turun naiknya penumpang, saat ini kereta api Wijaya Kusuma sudah diizinkan berangkat kembali meninggalkan stasiun Kalisetel. Dan di samping kanan kita ini merupakan rangkaian daripada kereta api Probowanggi yang sebenarnya sudah tiba lebih awal ya di stasiun Kalisetel daripada kereta api Wijaya Kusuma. Namun saat ini kereta api Probowanggi harus mengalah lagi nih teman-teman. Dan berikutnya untuk kereta api Wijaya Kusuma akan menuju ke titik pemberhentian selanjutnya, yaitu di stasiun Kalibaru. Dan saat ini saya sempatkan untuk mereview toilet daripada kereta api Wijaya Kusuma, dan ini toilet di kelas eksekutifnya ya teman-teman. Dan untuk fasilitas yang tersedia di dalam toiletnya ini, di sini yang pertama ada wastafel ya yang dapat kita gunakan untuk cuci tangan dan semisalnya. Dan di sini juga disediakan fasilitas pengering tangan otomatis ya yang dapat kita gunakan dengan cara kita taruh saja tangan kita di sini, nanti akan langsung muncul teman-teman untuk angin panasnya yang akan mengeringkan tangan kita ya. Dan di bagian dinding sini juga disediakan fasilitas gantungan kecil seperti ini ya. Ini dapat kita gunakan untuk menggantung topi maupun tas kita ataupun lainnya. Dan di sini juga disediakan fasilitas tempat sampah kecil seperti ini ya yang dapat kita gunakan untuk membuang sampah, dan untuk membukanya tinggal kita injak teman-teman. Dan di sini nanti akan langsung membuka ya untuk tempat sampahnya seperti ini. Dan untuk lantai toiletnya itu menggunakan bahan stainless steel seperti ini ya teman-teman. Dan di sini juga disediakan fasilitas tisu seperti ini yang dapat kita gunakan selama berada di toilet ya teman-teman. Dan ini nanti kalau habis akan langsung diganti lagi yang baru oleh petugasnya. Dan di bagian dinding ini juga terdapat ornamen yang menggambarkan seperti bunga Wijaya Kusuma ya teman-teman, sesuai dengan nama keretanya. Ini cukup keren banget teman-teman ya, ini bukan gambar melainkan hiasan timbul yang model bahannya itu seperti kayu ya teman-teman. Dan di sini juga terdapat kloset, dan untuk klosetnya di sini menggunakan model kloset duduk seperti ini ya teman-teman. Dan di sini juga disediakan fasilitas pegangan tangan seperti ini yang dapat kita manfaatkan saat menggunakan kloset duduk. Dan di sini juga terdapat cat shower ya yang dapat kita gunakan untuk membersihkan diri setelah menggunakan kloset duduk. Dan di sini untuk fasilitas airnya cukup memadai ya teman-teman. Ini lumayan cukup untuk kita gunakan membersihkan tangan ataupun semisalnya. Dan di sini juga terdapat fasilitas sabun cair ya yang dapat kita gunakan. Dan di bagian sini terdapat rak ya yang dapat kita gunakan untuk menaruh barang bawaan kita, entah itu topi, tas maupun lain sebagainya yang berukuran kecil. Nanti teman-teman bisa taruh di sini saja supaya nggak jatuh saat menggunakan toilet. Dan berdasarkan informasi, tidak lama lagi kita akan segera singgah di stasiun Kalibaru beberapa menit untuk proses turun naiknya penumpang. Dan saat ini kita sudah masuk di stasiun Kalibaru ya teman-teman. Dan seperti ini untuk view stasiun Kalibaru dari sebelah kanan kereta. Dan untuk stasiun ataupun peronnya sendiri itu berada di sebelah kiri kereta ya teman-teman. Dan seperti ini untuk situasi terkini di dalam kelas premium 1 teman-teman, terpantau sudah lumayan banyak ya para penumpang di kelas premium 1. Dan saat ini kita masih singgah di stasiun
Dan setelah bersinggah beberapa menit di stasiun Kalibaru untuk proses turun naiknya penumpang, saat ini kereta api Wijaya Kusuma sudah diizinkan berangkat kembali meninggalkan stasiun Kalibaru. Dan stasiun pemberhentian berikutnya, kereta api Wijaya Kusuma akan singgah di stasiun Jember. Dan dari stasiun Kalibaru menuju stasiun Jember, ada satu stasiun besar yang tidak disinggahi oleh kereta api Wijaya Kusuma, yaitu stasiun Kalisat. Jadi, nanti kita akan melintas langsung di stasiun Kalisat dan langsung menuju stasiun Jember. Dan saat ini kita sedang melewati terowongan Merawan teman-teman, yang dimana terowongan Merawan ini merupakan terowongan yang menghubungkan antara Banyuwangi dan juga Jember, yang memiliki panjang terowongan yaitu sepanjang 690 meter. Dan berdasarkan informasi, tidak lama lagi kita akan segera tiba di stasiun Jember, teman-teman. Dan sebenarnya pada perjalanan kali ini, saya tidak full trip ya sampai ke Cilacap, akan tetapi hanya sampai di stasiun Jember saja, teman-teman. Dan sebenarnya pada perjalanan kali ini, saya itu lagi nyobain untuk tarif khusus kereta api Wijaya Kusuma ya, teman-teman. Dengan rute perjalanan dari stasiun Ketapang menuju stasiun Jember di kelas premium. Dengan tarif khusus hanya sekitar Rp55.000 dari tarif normalnya, yaitu sekitar Rp250.000. Jadi lebih hemat ya teman-teman dengan menggunakan tarif khusus ini. Dan untuk pembelian tarif khusus dapat teman-teman lakukan pada aplikasi KAI Akses maupun langsung ke loket stasiun terdekat 2 jam sebelum jadwal keberangkatan keretanya. Dan saat ini kita sedang melintas langsung di stasiun Sempolan, teman-teman, yang dimana stasiun Sempolan ini merupakan salah satu stasiun kecil yang berada di wilayah Kabupaten Jember.
Dan saat ini kita sedang melintas langsung di stasiun Kalisat teman-teman. Dan di sini kita bersilang dengan kereta api Ijen Express yang diberangkatkan dari stasiun Malang dan akan menuju ke stasiun Ketapang. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jember. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jember, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Jember Station. Dengan hormat, kami telah memasukkan akses penerbangan stasiun Jember berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api Wijaya Kusuma. Dan berdasarkan informasi, tidak lama lagi kita akan segera tiba di stasiun Jember. Dan saat ini kita sudah masuk di stasiun Jember teman-teman. Dan seperti ini ya untuk pemandangan stasiun Jember dari sebelah kanan kereta teman-teman. Dan di sebelah kanan kita ini merupakan rangkaian daripada kereta api Pandalungan yang start pemberangkatannya dari stasiun Jember. Dan nantinya akan diberangkatkan sekitar jam 4 sore ya teman-teman. Dan untuk stasiun Jembernya itu berada di sebelah kiri kereta ya teman-teman. Dan ini juga terpantau ada salah satu kereta yang sudah ready juga ya di jalur samping kita ini. Nampaknya ini adalah kereta api Pandanwangi ya yang nantinya akan diberangkatkan sekitar jam 2 siang dari stasiun Jember ini teman-teman. Dan sekarang kita langsung saja persiapan untuk turun dari keretanya. Dan saat ini saya sudah turun dari kereta api Wijaya Kusuma teman-teman. Dan seperti ini ya situasi terkini di stasiun Jember. Dan untuk para penumpang dari stasiun Jember sudah pada masuk ya ke dalam keretanya. Dan sebentar lagi kereta api Wijaya Kusuma akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Jember. Dan mungkin sekian dulu teman-teman untuk video perjalanan kita kali ini. Nah buat teman-teman yang suka tentang perjalanan naik kereta seperti ini juga, pastikan teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video perjalanan berikutnya. Dan mungkin sekian, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Stasiun Jember.